Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi pemirsa. Kembali lagi bersama saya Sarifah yang akan menemani aktivitas Anda selama beberapa menit ke depan. Seperti biasa, pertemuan kali ini dihadiri oleh mahasiswa KPI 5D dan dosen pengampu mata kuliah Teknik Reportase dan Investigasi Berita, yaitu Bapak Dr. Adi Kusuma SIKOM MSI. Pada pertemuan kali ini kita membahas mengenai sejarah jurnalisme di dunia dan di Indonesia, regulasi pers dan kode etik jurnalistik. Kita awali dengan membahas tentang sejarah jurnalisme di Indonesia. Sejarah jurnalisme dimulai dari zaman kuno sebelum munculnya media cetak modern. Pada zaman kuno, jurnalisme lebih bersifat lisan dan disampaikan melalui cerita, legenda, atau pidato. Misalnya, di Yunani kuno, terdapat para rhapsode yang menceritakan epik-epik kuno seperti Iliad dan Odyssey secara lisan. Setelah zaman kuno, dilanjut ke zaman Kekaisaran Romawi. Pada zaman Romawi kuno, masa pemerintahan Kaisar Julius Caesar 100-44 sebelum Masehi. Akta Diurnia, yakni papan pengumuman sejenis majalah dinding atau papan informasi sekarang, diyakini sebagai produk jurnalistik pertama, pers media massa atau surat kabar harian pertama di dunia. Julius Caesar pun disebut sebagai Bapak Pers Dunia. Dilanjut ke peradaban Mesir, ketika masyarakatnya menemukan teknik pembuatan kertas dari serat tumbuhan yang bernama papirus pada tahun 911 Masehi. Selain peradaban Mesir, pada peradaban Cina juga muncul surat kabar cetak pertama dengan nama Qingpao atau Qingpao, artinya kabar dari istana. Tahun 1351 Masehi, Kaisar Guangxu. Setelah peradaban Cina masih ada era revolusi Amerika dan Perancis. Pada era ini, pada akhirnya abad ke-18 ditemukan surat kabar seperti The Pennsylvania Packet dan Al-Ami de Papun, memiliki peran penting dengan memengaruhi pendapat publik dan peristiwa sejarah pada saat itu. Dan pada akhirnya jurnalisme seperti pada era modern dan digital, di mana era ini dimulai pada abad ke-20 melihat perkembangan media massa yang pesat, termasuk radio, televisi, dan internet. Hal ini mengubah cara berita disampaikan dan diakses oleh masyarakat. Pada abad ke-21, karena adanya transformasi besar dalam jurnalisme dengan munculnya media sosial dan platform berita secara online. Lalu bagaimana sejarah jurnalisme di Indonesia? Jurnalisme di Indonesia mulai pada masa kolonial Belanda. Terbitnya surat kabar pertama, Bataviase Novels, pada tahun 1744 menandai awal sejarah jurnalisme di Indonesia. Namun, pada periode ini jurnalisme cenderung dikendalikan oleh kolonial Belanda dan digunakan untuk memajukan kepentingan penjajah. Selanjutnya, era pasca kemerdekaan. Setelah kemerdekaan pada tahun 1945, Indonesia mengalami perkembangan media yang pesat. Banyak surat kabar dan majalah muncul dan kebebasan pers diatur oleh Undang-Undang 1945. Beberapa media memiliki afiliasi politik, mencerminkan keragaman pandangan politik di Indonesia. Setelah era pasca kemerdekaan, Indonesia mengalami masa Orde Baru, di mana selama masa pemerintahan Orde Baru, kebebasan pers menjadi terbatas dan media dikendalikan secara ketat oleh pemerintah. Karena masalah regulasi yang berubah lebih menekankan kekuasaan penuh atas pemerintah, maka kebebasan pers dan media berada di bawah aturan Orde Baru. Bahkan pada masa ini terjadi pemberedelan, yaitu pencabutan kebebasan pers dalam menyebarkan informasi. Yang terakhir ialah era reformasi dan era digital. Di era ini kebebasan pers sudah mulai terbuka karena adanya internet dan media sosial yang telah mengubah lanskap media dan memberikan suara kepada berbagai pihak. Media daring dan situs berita independen berkembang pesat. Setelah membahas sejarah jurnalisme di dunia dan di Indonesia, kita perlu mengetahui pula regulasi yang mengatur pers di Indonesia. Yang pertama adalah Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2002 tentang penyiaran. Yang kedua adalah Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2005 tentang penyelenggaraan penyiaran. Yang ketiga adalah Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2005 tentang LPP RRI. Yang keempat adalah Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2005 tentang LPP TVRI. Namun sebenarnya apa peran regulasi tersebut dalam dunia pers?
mengatur batas-batas hukum, yaitu regulasi menetapkan batasan hukum yang memastikan bahwa kebebasan pers tidak disalahgunakan untuk merugikan individu atau kelompok. Yang kedua, perlindungan hak privasi. Regulasi melindungi hak privasi individu dari penyalahgunaan media. Yang ketiga, ketertiban dan keamanan. Regulasi membantu mempertahankan ketertiban umum dan keamanan masyarakat dengan menghindari penyebaran berita palsu atau provokatif. Yang keempat, pemberian sanksi. Regulasi memberikan kerangka kerja untuk memberikan sanksi terhadap penyelenggara etika atau hukum dalam praktik media. Kode etik jurnalistik. Menurut Muhammad Budiatna, kode etik jurnalistik adalah perangkat prinsip dan aturan yang mengatur perilaku dan praktik wartawan dalam mengumpulkan, mengedit, dan menyampaikan berita. Guide kode perilaku, acuan ini memberi batasan kepada baik buruknya dan boleh tidaknya sesuatu dilakukan dalam proses peliputan serta pembuatan berita. Kode etik jurnalistik kepribadian wartawan Indonesia berisi 11 pasal dan penafsiran. Yang pertama, pasal 1, wartawan Indonesia harus mampu bersikap mandiri, memperoleh berita akurat, berimbang, dan tidak ada niat buruk. Pasal 2, wartawan Indonesia harus menggunakan cara profesional ketika mengemban tugas jurnalistik. Pasal 3, wartawan Indonesia harus menguji informasi, menyajikan berita berimbang, tidak mencampur aduk fakta dan pendapat yang terkesan menghakimi, serta menerapkan adanya asas praduga tidak bersalah. Pasal 4, wartawan Indonesia dilarang menyebarkan berita bohong, sadis, fitnah, ataupun cabul. Pasal 5, wartawan Indonesia tidak boleh menyebutkan maupun menyebarluaskan identitas korban dari kejahatan susila, serta tidak boleh menyebut identitas anak pelaku kejahatan. Pasal 6, wartawan Indonesia tidak boleh menyalahgunakan profesi serta tidak boleh menerima suap. Pasal 7, wartawan Indonesia punya hak menolak guna melindungi narasumber yang tidak bersedia diketahui identitas juga keberadaannya. Harus bisa menghargai ketentuan embargo juga informasi latar belakang sesuai kesepakatan. Pasal 8, wartawan Indonesia dilarang menulis maupun menyiarkan berita sesuai prasangka, juga diskriminasi seseorang berdasarkan perbedaan suku, warna kulit, ras, agama, bahasa, dan juga jenis kelamin, serta dilarang merendahkan martabat orang yang sakit, cacat, jiwa, miskin, juga cacat jasmani. Pasal 10, wartawan Indonesia harus langsung mencabut, meralat, juga memperbaiki berita tidak benar, tidak akurat dengan mengucapkan permintaan maaf pada pendengar, pembaca, dan juga pemirsa. Pasal 11, wartawan Indonesia wajib melayani hak untuk menjawab atau mengoreksi langsung secara proporsional. Baik pemirsa, berita tadi sekaligus menutup perjumpaan kali ini. Saya Satifah melaporkan dan sampai jumpa.